Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan taklim kita pada hari ini. Pertanyaan mengenai dunia setan. Pertanyaannya adalah, di manakah markas setan dan tempat setan menancapkan benderanya? Jadi ini markas setan itu di mana dan tempat setan itu menancapkan benderanya di mana. Ini jangan heran bahwasanya markas setan itu ternyata adanya adalah di pasar, dan dia menancapkan benderanya juga di pasar. Ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2451. Baginda Rasulullah SAW bersabda, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulus suq wala akhira may yakhruju minha fa innaha ma'rakatus syaitan wa biha yansibu rayatahu. Jika bisa, janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan paling terakhir keluar darinya, karena pasar adalah medan perang setan dan di sana ia menancapkan benderanya. Jadi pasar ya itu menjadi tempat yang menjadi medan perang setan, dan di sana itu setan menancapkan benderanya. Dalam riwayat yang lain, fiha ba'dasy syaitanu wa farroho, dalam pasarlah setan bertelur dan melahirkan anaknya. Ya Allah, jadi setan itu melahirkan anak di pasar. Maka ini kita hati-hati kalau di pasar. Kemudian Rasulullah SAW juga memberi jalan keluarnya. Apabila kita mau masuk pasar dan tidak diganggu oleh setan, maka baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini merupakan doa supaya kita tidak terganggu oleh setan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3248, hadis hasan. Artinya, tiada ilah yang patut diibadai dengan benar selain hanya Allah. Tiada sekutu baginya segala kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia maha hidup dan tidak akan mati. Pada tangannya segala kebaikan, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kekuatan setan itu? Maka kita lihat nih kekuatan setan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaiton inna kaida syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan taghut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Surat An-Nisa ayat 76. Jadi setan itu tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan. Kenapa sekarang banyak orang yang menyembah setan? Karena dia tertipu, seolah-olah setan itu punya kekuatan, jin punya kekuatan, padahal tidak punya kekuatan. Inna kaida syaitoni kana dha'ifa, lemah. Tipu daya setan itu lemah. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadih ma laqiyaka syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjak inna syaitana la sabila lahu alal mu'min. Demi Rob yang jiwaku dalam genggaman tangannya, tidaklah syaitan berjumpa denganmu ketika melewati suatu jalan, kecuali ia mencari jalan lain selain jalanmu. Sesungguhnya syaitan tidak ada kekuatan terhadap orang mukmin. Jadi apabila
baginda Sayyidina Umar ini melewati satu jalan, maka setan akan mencari jalan yang lain. Tetapi di sini sebutkan inna syaitona la sabila lahu alal mu'min. Jadi hadis ini menyatakan bahwasannya setan itu bukan hanya takut kepada Sayyidina Umar, tapi setan juga takut kepada orang-orang yang mukmin. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa hubungan antara setan dengan patung? Nah, maka ini bisa dicari dalam sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Talhah. Beliau bersabda begini, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing maupun patung. Nah, jadi ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor 3225. Jadi patung ini dan anjing ya, patung dan anjing ini apabila dia ada di satu rumah, maka malaikat tidak mau masuk. Maka ulama ahli hadis sampaikan di sini ini bukan hanya patung, tetapi juga gambar berupa manusia maupun binatang ataupun gambar-gambar yang bernyawa. Nah, maka setan setan akan berkumpul di situ, di patung gambar-gambar bernyawa itu, sehingga malaikat tidak mau masuk ke rumah tersebut. Maka apabila kita melakukan ru'yah dan lain-lain itu, maka yang pertama kali kita singkirkan itu adalah patung-patung dan gambar-gambar berbentuk manusia, karena itu menjadi sarana bagi masuknya setan. Kemudian lonceng. Kalau lonceng, bagaimana lonceng? Apakah ada hubungannya antara setan dengan lonceng? Maka ini jawabannya dari hadis Abu Hurairah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2113. La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jarosun. Para malaikat tidak mendampingi sekelompok orang atau mufasir yang di dalamnya terdapat anjing dan lonceng. Nah, kalau ada seorang musafir, dia membawa anjing dan lonceng, maka malaikat tidak mau bersama dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jarosu mazamiru syaiton. Lonceng adalah seruling-seruling setan. Jadi lonceng itu seruling-seruling setan. Ini hadis riwayat Muslim sahih nomor 2114. Maka kita hindari menggunakan lonceng, karena lonceng ini merupakan seruling-serulingnya setan. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, apakah setan itu bersama orang yang sendirian atau bersama orang yang berjamaah? Ini jawabnya itu dari hadis dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-raqibu syaiton, war-raqibani syaitonani, wa salasatu raqbun. Seorang pengendara adalah setan, dua orang pengendara adalah setan, dan tiga orang pengendara, mereka adalah pengendara sebenarnya tanpa setan. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta nomor 1793. Diriwayatkan juga hadis ini oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan banyak lagi. Maka kalau kita bepergian itu usahakan lebih dari 2, minimal 3 gitu. Nah, minimal 3, satu orang ditunjuk sebagai amirnya atau pemimpin rombongan, sehingga kita terganggu oleh setan. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, demikian taklim kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, kemudian kita bisa mengamalkan dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka